Aku telah meningkatkan pertahanan untuk kalian berdua. Kali ini sepertinya suku ras ular telah bertemu dengan bencana besar. Aku harus kembali. Ratu Medusa menghela napas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Setelah itu, dia mengusap sisik ular 7 warna panas di dahinya. Sikap membunuh yang dingin perlahan muncul di wajahnya. Kemudian tubuhnya bergerak dan dengan cepat menghilang. Ini是族中祭司在燃烧灵魂召唤我，食人族出大事了，我得赶紧回去。可萧炎和自言，空间封锁，这个足够保护你们晋级完成。等我回来。 Setelah Ratu Medusa pergi, lembah menjadi benar-benar sunyi. Segala ruang di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Setengah tahun telah berlalu sejak Ratu Medusa pergi. Dengan menghitung waktu, pelatihan Xiaoyan dan Jian hampir mencapai 1 tahun. Di dalam gua, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Aura megah yang telah terdiam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau saat matanya terbuka. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak. Kekuatan spiritualnya menyapu ke seluruh lembah dalam radius 50 km sebelum berhenti. Menarik kembali kekuatan spiritualnya, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu bergegas ke segel api di dahinya. Bang, api putih yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Itu berganti menjadi kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyapu aula. Di sana ada sekelompok tubuh roh yang hidup. Sementara di tengah-tengah aula ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Pria tua ini adalah Yaolo yang telah ditangkap oleh Hollow Soul. Xiaoyan yang berada di lembah tiba-tiba membuka matanya, keringat dingin menutupi dahinya. Dia bisa menjamin tempat yang telah dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya adalah Hollow Soul yang misterius. Guru, tunggu murid ini. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya, sebuah tekad muncul di matanya, kemudian tubuhnya bergerak dan keluar dari gua. Saat matanya menyapu lembah, itu terfokus pada kepompong ungu Jian yang saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk keluar. Di mana Cailin? Apakah dia pergi? Xiaoyan merajut alisnya sedikit saat dia bergumam, namun matanya sejenak melirik sebuah gulungan di atas batu. Ini sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada suku ras ular. Namun menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini. Sambil menunggu Jian keluar dari kepompongnya, Xiaoyan menghabiskan waktunya untuk melatih teknik segel dewa yang diberikan Sun Er. Segel membalik laut. Tanpa terasa, setengah bulan berlalu semenjak Xiaoyan mulai melatih segel membalik laut. Matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat kepompong warna ungu di tengah lembah memancarkan cahaya yang terang pada saat ini. Apakah dia akan berhasil menerobos? Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan kejutan di mata Xiaoyan menjadi semakin padat. Akhirnya, ada aktivitas dari gadis ini. Kepompong ungu perlahan memunculkan suara retakan kecil sampai akhirnya pecah. Sosok manusia di dalamnya juga perlahan muncul di pandangan Xiaoyan. Jian yang berada di pilar cahaya meregangkan pinggangnya yang malas. Dia dengan malas membuka matanya dan melihat Xiaoyan yang tercengang di langit. Pikiran nakal muncul di hatinya saat dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan tatapan menggoda ke arah Xiaoyan. Seluruh tubuh Xiaoyan menggigil di langit setelah menerima tatapan menggoda Jian. Dia buru-buru turun dan mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya. Namun sebelum dia tiba, cahaya hijau yang tidak biasa meletus dari Jian. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Jian mulai cepat menyusut menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiaoyan tertegun saat melihat transformasi Jian ini. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya memajukan ke peringkat 6 tidak memungkinkan Jian untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh. Jian juga terkejut karena perubahan ini. Kedua alisnya segera merajut. Kemudian kedua tangannya berulang kali mencakar acak di wajah Xiaoyan di depannya. Tangan Xiaoyan memeluk Jian yang telah menerkam ke depannya. Dia buru-buru dengan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Jian. Setelah itu dia dengan kasar mengetuk kepala Jian dan berkata, "Tenang, jika tidak aku tidak akan membantumu menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan, dan membiarkanmu terus memiliki penampilan ini selama sisa hidupmu." Jian menutupi kepala kecilnya dan merengkuk mulutnya dengan keengganan, namun dia masih cukup takut dengan ancaman Xiaoyan. Rumput transformasi sialan ini. Xiaoyan mencubit wajah imut Jian dan tertawa. "Penampilanmu ini tidak buruk, ini sangat menyenangkan." "Penampilan apa? Kamu jelas menyukai sosok yang tadi. Jangan pikir aku tidak menyadari.
kakak Celin mengatakan bahwa kalian semua pria seperti ini. Jian menggunakan mata jijik untuk melihat Xiaoyan. Xiaoyan segera merasa malu ketika mendengar ini. Dia dengan kejam menyambar wajah Jian dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Baiklah, karena kamu telah berhasil menerobos, mari kita tinggalkan tempat ini. Apakah kakak Celin telah pergi? Mata Jian menyapu lembah saat dia berbicara. Dia samar-samar dapat merasakan aktivitas di lembah saat dia berubah menjadi kepompong. Kemudian Xiaoyan hanya mengangguk. Sesuatu terjadi pada suku ras ular dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Namun ketika mereka akan keluar dari lembah, ruang segel yang ditinggalkan Ratu Medusa membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menghancurkannya. Minggir, aku akan memecahkannya. Yang kamu tahu adalah bagaimana menggunakan kekerasan. Jian di samping meringkuk bibirnya ketika dia melihat Xiaoyan mencoba menghancurkan segel. Kemudian cahaya aneh merembes keluar dari tubuhnya, tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan ruang segel. Beberapa saat kemudian, tubuhnya sudah berada di luar segel. Menjulurkan tangannya, dia segera meraih tangan Xiaoyan dan membawanya keluar. Setelah terbang beberapa saat meninggalkan lembah, Xiaoyan merasakan ada bau yang tidak biasa di udara, bau yang bercampur dengan gas beracun. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hati Xiaoyan. Misteri yang tiba-tiba muncul menyebabkan hatinya merasakan beberapa tekanan. Ayo pergi, kita akan pergi ke kota Qingsan untuk melihat lebih dulu dan memperoleh beberapa informasi. Sementara itu, di kota Qingsan, saat ini tembok kota sudah dikepung oleh beberapa ahli racun dari Kekaisaran Chuyon. Tembok kota saat ini sudah diselimuti oleh kabut beracun sehingga jeritan sudah terjadi di mana-mana. Suhu di langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang siap turun dari dinding. Namun kabut racun hijau yang tebal segera menjadi seperti salju dalam minyak ketika dua sosok buram muncul dari arah pegunungan binatang sihir. Adegan yang tiba-tiba segera mengakibatkan kedua belah pihak terkejut. Dua ahli doang? Yanceng yang agak gelisah dan lainnya memandang pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Sementara Ling Er di sampingnya juga tercengang saat dia bergumam, ini sebenarnya dia. Ketua Xiao. Yanceng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Di sisi lain, ekspresi para ahli Daoling dari Kekaisaran Chuyon berubah drastis. Tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat mereka bergegas menuju hutan. Tatapan Xiaoyan mengamati 10 sosok yang melarikan diri, api tak terlihat di ujung jarinya sedikit berfluktuasi. Segera, 10 sosok manusia yang akan memasuki hutan tiba-tiba bergetar, dan langsung berubah menjadi tumpukan abu hitam tanpa meninggalkan teriakan menyedihkan. Kemudian tatapan Xiaoyan beralih pada Yanceng dan lainnya yang berada. Apa yang telah terjadi? Yanceng awalnya tercengang ketika mendengar pertanyaan Xiaoyan, namun dia segera menceritakan apa yang terjadi. Kekaisaran Jama telah diserang oleh sekte racun. Aliansi Xian sebagai aliansi terkuat di Kekaisaran Jama akhirnya turun tangan. Baik itu Kaisar Hai Bodong maupun Jiao Lao segera ikut campur. Namun dengan kekuatan pemimpin sekte racun yang berada di level Dojong, mereka berdua akhirnya kalah. Sama seperti Kaisar Es dan dua lainnya berada dalam bahaya, Ratu Medusa dari suku ras ular tiba-tiba muncul dan terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte racun. Jadi Cailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini. Mata Xiaoyan berkedip, hanya sekarang dia tahu mengapa Ratu Medusa harus segera pergi saat itu. Kemudian Yanceng melanjutkan. Tak lama setelah suku ras ular mengumumkan bergabung dengan Kekaisaran Jama, dua kerajaan lainnya, sekte Angsa Emas dari kerajaan Luoyan. Pemimpin sekte mereka, Luoyan Tian juga elit Daozong. Sementara Lembah Mulan dari kerajaan Mulan, meskipun mereka tidak memiliki elit Daozong, tiga tetua mereka memiliki metode Qi yang unik yang disebut 3 serangan sadis membunuh. Gabungan tiga kerajaan menghasilkan kekuatan mereka melonjak. Ini menyebabkan tekanan pada aliansi Xian dan suku ras ular meningkat pesat. Wajah Xiaoyan secara bertahap menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Yanceng. Jika hal ini benar, Kekaisaran Jama benar-benar dalam bahaya kali ini. Tiga elit Daozong, formasi ini. Bahkan jika itu Ratu Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Setelah mendengar penjelasan Yanceng, Xiaoyan dan Jian segera bergegas menuju pegunungan Bentang Hitam bagian timur, di mana di sana pertempuran yang paling intens dan sebagian besar ahli dari aliansi Xian dan suku ras ular ada di sana. Di dalam perjalanan, dari kejauhan Xiaoyan tiba-tiba menyipitkan matanya dan berhenti. Apa itu? Jian bertanya dengan ragu ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Ada 3 aura yang cukup kuat di sana, namun orang di depan jelas melarikan diri.
Sepertinya itu dari suku ras ular yang Xiaoyan kenal, Yumei. Sementara itu, Yumei saat ini tampak sangat menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan. Orang-orang yang memberikan perlakuan buruk padanya adalah dua ahli dari sekte Angsa Emas yang mengikuti di belakangnya. Pada akhirnya, kedua ahli ini mampu menyergapnya dari depan dan belakang. Yumei menggertakkan giginya ketika dia melihat dua cahaya emas tajam yang dengan cepat menembak ke arahnya, dan hanya bisa menyalurkan doji yang tersisa di tubuhnya. Bang, sebuah ledakan terdengar ketika keduanya bersentuhan. Pilar doji Yumei dengan cepat menghilang, sementara kedua angsa emas yang warnanya menjadi sedikit redup membawa angin tajam dan melesat. Sama seperti Yumei perlahan menutup matanya, suara samar petir tiba-tiba bergema di langit. Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti kilat. Kemudian kedua angsa emas yang berisi angin tajam dengan seketika menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Yumei terkejut ketika mendengar suara ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang bersih senyum segera muncul di depannya. Kamu dari Kekaisaran Jama? Xiaoyan hanya mengangguk dan segera memberikan pil obat pada Yumei. Kamu dapat mencoba memakannya jika kamu tidak takut bahwa itu adalah racun. Yumei ragu sejenak saat dia menerima pil obat sebelum akhirnya menelannya. Segera kekuatan obat hangat mulai menyebar, mengusir banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Kemudian tatapannya menatap dua ahli di langit. Kedua orang ini adalah ahli dari sekte Angsa Emas dari Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka berada di level doang. Sekte Angsa Emas? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk. Aku akan menahan salah satu dari mereka. Jika kamu mampu mengalahkan yang lain, kamu harus melakukannya secepat mungkin. Mereka mempunyai teknik cincin bulu angsa, itu sangat ganas dan rumit. Yumei merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, namun dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya dua ahli doang, sangat mudah baginya untuk membunuhnya. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan cederamu saat ini? Kamu harus istirahat, serahkan padaku. Sementara itu, dua ahli sekte Angsa Emas, cincin bulu emas di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan dan melesat ke arah Yumei. Ledakan cincin api. Mulut Xiaoyan bergerak, tepat saat dua sosok mendekat. Bang, sebuah cincin api jauh tua mengelingkar tiba-tiba mulai menyebar. Hanya dalam sekejap mata, dengan keras menyerang ahli sekte Angsa Emas. Mereka terbang mundur dalam posisi menyedihkan, mulut mereka penuh darah segar. Do Huang? Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka meludahkan kata-kata ini. Mereka segera melarikan diri. Cepat, kejar mereka, jangan sampai kabur. Yumei baru saja ingin berteriak, namun dua sosok sudah jatuh dari langit. Akhirnya mereka dilemparkan dengan keras ke tanah. Mereka berlari sangat cepat. Sosok Xiaoyan juga bergegas turun dari langit. Dia sembarangan menendang mayat dan berbicara dengan acuh tak acuh. Yumei juga kaget saat dia menatap kedua mayat di depannya. Dia sekali lagi mempelajari Xiaoyan yang berjalan perlahan dengan santai. Bolehkah aku menanyakan tentang nama tuan ini? Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika dia melihat cara berhati-hati Yumei. Sebuah tatapan menggoda muncul di sudut mulutnya. Komandan Yumei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang secara tidak sengaja melihatmu mandi di padang pasir dan dikejar olehmu selama ratusan kilometer? Itu kamu? Yumei hanya diam-diam menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Kamu mengatakan bahwa namamu Xiaoyan, bukankah ketua Aliansian bernama ini? Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk. Yumei tersenyum pahit dan mengerutkan kening. Namun kamu benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang pemimpin aliansi. Kamu tidak muncul meskipun masalah besar menimpa Aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia mampu ke level Daozong, sepertinya Aliansian akan dihilangkan dari Kekaisaran Jama oleh 3 sekte. Xiaoyan juga tertawa pahit dan menghela napas. Aku sedang melakukan pelatihan kali ini. Pada saat aku keluar, hal penting dan besar seperti ini telah terjadi secara tak terduga. Itu benar, bagaimana situasi baru-baru ini? Sangat buruk. Wajah Yumei juga secara bertahap menjadi suram. Belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte racun sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte racun diam-diam bersembunyi untuk memulihkan diri. Yang Mulia mungkin juga menderita, tetapi dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Namun tekanan dari Gunung Benteng Hitam melambung tinggi. Meskipun pemimpin sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Laotian dari sekte Angsa Emas dan 3 tetua lembah Mulan yang bisa bersaing dengan elit Daozong. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia menghadap langit dan menghela napas panjang. 3 ahli Daozong, barisan ini, bawa aku ke sana.
Yume segera melangkah untuk memimpin, sementara Shoyan dan Jian mengikuti di belakang. Mata Shoyan melihat di kejauhan saat dia mengapalkan tinjunya. Cailin, bertahan sedikit lebih lama, aku akan segera tiba di sana.